Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Video part 11 Khotbah tentang Salekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Salekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Ayemaung, penyunting bahasa Inggris Biku P. Sala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara, penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Pemikiran salah. Micca Sangkappa. Garis datar 12. Orang lain mungkin memiliki pemikiran salah, tetapi kami akan memiliki pemikiran benar dan dengan demikian mengurangi kotoran batin kami. Itu adalah apa yang dikatakan teks Pali. Ada 3 jenis pemikiran salah. Pemikiran yang muncul dari nafsu keinginan indria, yaitu pemikiran untuk memiliki objek yang diinginkan atau kama witakka, pemikiran yang muncul dari niat buruk, atau pemikiran untuk menghancurkan orang lain, vyapada witakka, dan pemikiran yang muncul dari keinginan agresif atau pemikiran untuk menyakiti orang lain, vihingsa witakka. Pada masa kini, orang-orang memendam banyak pemikiran salah. Yang paling umum adalah yang berakar dari nafsu keinginan indria. Orang-orang biasanya ingin mendapatkan objek-objek yang mereka sukai. Makanan lezat, pakaian bagus, rumah bagus, mobil, tanah, taman, dan sebagainya. Mereka merencanakan untuk mewujudkan ambisi-ambisi mereka, hubungan sosial, pekerjaan, keluarga, menjaga properti, dan seterusnya. Singkatnya, mereka tenggelam dalam nafsu keinginan indria hampir sepanjang hari. Di antara pemikiran-pemikiran ini, pemikiran untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dapat dikatakan pemikiran benar. Tetapi sejauh itu dilandasi oleh nafsu keinginan indria yang bersifat tidak bermanfaat, maka dikatakan sebagai pemikiran salah dari sudut pandang Dhamma. Namun demikian, pemikiran untuk memenuhi kebutuhan hidup secara sah tidaklah terlalu berbahaya. Bahkan, para biku yang menekuni Dhamma harus mencari makanan dan lainnya, dan berpikir untuk melakukan secara sah atas hal-hal yang tidak dapat dihindari adalah cukup wajar. Akan tetapi, meditator tidak boleh menyimpan pemikiran-pemikiran demikian dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut harus diamati dan dicatat serta ditolaknya. Apa yang sangat berbahaya adalah pemikiran untuk mendapatkan sesuatu secara tidak sah atas hal-hal yang tidak selayaknya dimiliki. Atau dalam hal mereka yang layak memiliki, ia terobsesi oleh keinginannya. Jenis-jenis pemikiran indria ini memperpanjang sangsara, meskipun pemikiran-pemikiran itu tidak mengarah menuju alam-alam rendah. Yang terbaik adalah menolak pemikiran-pemikiran indria. Para biku dan meditator yang menghargai moralitas berdasarkan pengendalian indria harus menghindari pemikiran indriawi mengenai lawan jenis. Para biku dan meditator pria harus menghindari pemikiran mengenai wanita, dan para meditator wanita seharusnya tidak memikirkan pria. Pemikiran indriawi ini merintangi pencapaian konsentrasi, pengetahuan pandangan terang, dan pengembangan batin. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran demikian harus diamati dan dicatat dengan seksama dan ditolak. Kemudian,
Ketika kita memikirkan seseorang yang kita benci, hal ini cenderung menimbulkan niat buruk. Kita menyalahkan mereka karena telah melakukan hal yang membahayakan kita, telah menghalangi rencana kita. Karena itu, kita menghendaki kehancuran mereka. Kita bahkan berpikir untuk membunuh mereka. Ini adalah kebencian yang muncul dari niat buruk. Objek niat buruk tidak harus manusia. Ketika ingin menghancurkan ular, kalajengking, nyamuk, serangga, dan sebagainya, kita juga didorong oleh niat buruk. Kita mungkin membenarkan usaha kita dalam hal membunuh ular, macan, dan sebagainya, tetapi kehendak kama buruk yang terlibat di sana akan membawa kita menuju penderitaan. Jadi, setiap pemikiran membunuh atas alasan apapun adalah pemikiran salah. Jika kehendak yang muncul bukanlah membunuh musuh, melainkan hanya memperlakukannya dengan buruk, ini disebut kekejaman. Di sini, seseorang berniat untuk memukul, menghina, memaki, atau setidaknya menyebabkan penderitaan pada orang lain. Jika ia didorong oleh niat baik dalam kehendaknya, maka tidak ada akibat kama. Bagaimanapun juga, pemikiran agresif yang berakar dari kebencian adalah buruk secara kama, dan akibat kama menjadi berat bergantung pada kemurnian moral dari orang yang dibenci. Pemikiran benar. Pemikiran benar adalah lawan dari pemikiran salah. Dan juga ada 3 jenis. Pemikiran pelepasan, nekkhamma vitakka, pemikiran tanpa kebencian, awyapada vitakka, dan pemikiran tidak mencelakai, awihingsa vitakka. Di antara semua itu, pemikiran pelepasan adalah kehendak untuk membebaskan diri dari kotoran batin berupa nafsu keinginan indria dan siklus kehidupan. Menurut kitab komentar, bergabung dalam sangga adalah pelepasan. Demikian pula, praktek kedermawanan, moralitas, ketenangan, meditasi pandangan terang, dan mencapai nibbana. Pemikiran untuk bergabung dalam sangga, mengembangkan konsentrasi, mencapai nibbana, mendatangi pusat latihan meditasi, menjalankan aturan-aturan moral, berdana, mendengarkan dhamma, masing-masing dari semua itu merupakan pemikiran pelepasan. Setiap pemikiran pelepasan mensyaratkan adanya pandangan benar mengenai kama. Pandangan benar ini juga diperlukan saat peralihan dari pemikiran menjadi perbuatan. Demikianlah, ketika Anda melatih pemikiran benar, maka Anda juga melatih pandangan benar, dan juga sebaliknya. Faktor-faktor jalan lainnya juga terbina secara bersamaan. Pemikiran tanpa kekejaman adalah lawan dari pemikiran kekejaman. Pemikiran yang memperhatikan kesejahteraan semua makhluk berlandaskan niat baik dan sifat baik hati. Pemikiran yang bersifat tidak mencelakai adalah lawan dari pemikiran mencelakai. Ini adalah pemikiran yang muncul dari belas kasihan dan simpati. Orang-orang biasanya hanya menghargai mereka yang memiliki hubungan dengan mereka. Mereka cenderung berlaku buruk terhadap orang yang melawan mereka. Dalam dunia dengan moralitas yang merosot demikian, sangatlah mulia untuk memikirkan kesejahteraan semua makhluk hidup secara universal, dengan cinta kasih dan kasih sayang. Di sini, kita akan mengutip kisah pemikiran pelepasan Bodhisatta Sumedha yang sangat mengesankan. Bodhisatta Sumedha dilahirkan 91 kappa yang lalu. Orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih muda. Bendahara keluarga menyerahkan kepada si pemuda seluruh kekayaan yang telah dikumpulkan oleh 7 generasi leluhurnya.
Sumedha merenungkan kematian para leluhurnya yang telah meninggalkan segala kekayaan mereka ke tangan orang lain. Mereka tidak dapat datang kembali dan menjaga hartanya. Mereka tidak dapat menggunakan hartanya, juga tidak dapat membawanya bersama mereka. Sekarang Sumedha berharap untuk membawa harta itu dalam bentuk efek karma dengan cara membagikan harta tersebut. Dengan kata lain, ia berharap untuk memperoleh jasa kebajikan dengan berdana. Jasa disebut harta anugamika, karena selalu mengikuti si pemberi di sepanjang mengarungi sangsara. Terdapat 4 jenis harta. Yang bergerak, janggama; yang tidak bergerak, tawara; organ tubuh diri sendiri, anggasama; dan pendamping, anugamika. Kitab komentar menjelaskan budak-budak, ternak, dan makhluk hidup lainnya sebagai harta bergerak, dan benda-benda mati sebagai harta tidak bergerak. Akan tetapi, kita akan mengelompokkannya menurut cara tradisional. Emas, perak, pakaian, dan sebagainya yang dapat dengan mudah dipertukarkan dapat dianggap sebagai harta bergerak. Jenis harta ini tidak bertahan lama, walaupun itu adalah harta milik seseorang. Namun, akan menjadi milik orang lain ketika jatuh ke tangan pencuri, perampok, atau penipu. Misalnya, sebatang pena atau jam saku yang dicuri oleh pencopet menjadi harta si pencopet. Sulit untuk menemukannya kembali jika tidak ada tanda pengenal atau seseorang yang dapat membuktikan kepemilikan Anda. Anda tidak dapat dikatakan memiliki sesuatu secara permanen jika benda itu dapat dengan mudah berpindah tangan. Benda itu mungkin menjadi milik Anda untuk sesaat, tapi pada saat berikutnya bisa menjadi milik orang lain. Emas, perak, dan uang yang dapat segera digunakan harus ditukarkan dengan harta seperti tanah atau bangunan. Sebuah bangunan atau tanah tidak dapat dipindahkan secara diam-diam. Oleh karena itu, lebih tahan lama daripada harta bergerak. Namun, Anda dapat kehilangan harta itu apabila pemilik sah mengklaimnya melalui hak waris. Anda juga mungkin kehilangan melalui perubahan dalam situasi pribadi Anda. Anda tidak dapat selalu mengandalkan penjagaan harta kepemilikan demikian. Harta kepemilikan yang merupakan bagian dari 5 kelompok unsur kehidupan Anda adalah lebih dapat diandalkan. Anda membawa harta ini kemanapun Anda pergi, seperti kaki atau tangan Anda. Jenis harta ini berarti keterampilan profesional seseorang, seperti melukis, mengajar, menulis, menari, pengobatan, atau hukum. Seseorang dapat mencari penghidupan melalui sebuah profesi yang tidak dapat dicuri. Oleh karena itu, orang bijaksana menggunakan uangnya untuk pendidikan anak-anak mereka. Akan tetapi, bahkan keterampilan atau pengetahuan atas pekerjaan dapat menjadi tidak berharga jika terjadi perubahan dalam hal hukum atau situasi ekonomi menghalangi prakteknya. Yang bisa lebih diandalkan daripada harta keprofesian adalah harta dalam bentuk berdana, moralitas, dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencurinya atau menghalanginya untuk menghasilkan akibat yang bermanfaat bagi Anda. Harta ini selalu mengikuti Anda di sepanjang sangsara dan terus memberikan manfaat. Pemuda Sumedha berpikir untuk mengubah kekayaannya menjadi harta yang paling dapat diandalkan yang dapat dibawanya setelah kematian. Berpikir demikian, Bodhisatta Sumedha membagikan seluruh harta kekayaannya dan menjadi seorang petapa. Pada saat itu, ia baru berusia 16 atau 20 tahun. Sebagai seorang petapa muda, ia mengembangkan konsentrasi, melatih pikiran, dan dalam 7 hari,
ia mencapai absorpsi dan kekuatan batin. Kelak, ia mempersembahkan tubuhnya sebagai jembatan di kaki Sang Buddha di Pangkara yang meramalkan bahwa ia akan menjadi Buddha Gotama. Kehendak Sang Bodhisatta untuk membagikan harta kekayaannya adalah pemikiran benar dari pelepasan. Demikian pula pemikirannya untuk menjadi seorang petapa dan perjuangannya untuk mencapai absorpsi dan kekuatan batin. Juga dengan pemikiran untuk mencapai kebuddhaan dengan mempersembahkan tubuhnya untuk digunakan sebagai jembatan oleh Sang Buddha di Pangkara. Begitu pula dengan pemikiran untuk memberikan persembahan harian di depan altar Sang Buddha dan menjalankan 5 sila dan sebagainya adalah pemikiran pelepasan. Juga pemikiran untuk menjalankan 8 sila pada hari Uposatha atau pemikiran untuk mendengarkan dhamma dan mempraktekannya. Di sini, praktek dhamma berarti pelepasan atas objek-objek indria yang disukainya dan menyenangkan. Dhamma akan menjadi makhluk asing bagi mereka yang tenggelam dalam kenikmatan indria. Walaupun Anda mendesak mereka untuk mempraktekannya, mereka akan menolaknya dengan satu atau lain alasan. Anda memiliki pemikiran tanpa kebencian ketika Anda memancarkan cinta kasih dan niat baik terhadap seseorang atau banyak orang. Atau ketika Anda memperhatikan kesejahteraan mereka. Atau ketika Anda bekerja demi kesejahteraan mereka secara verbal atau fisik. Atau ketika sebagai seorang pemimpin, Anda melakukan sesuatu demi kesejahteraan para pengikut Anda. Anda memiliki pemikiran tidak mencelakai ketika Anda menghindari mencelakai orang karena belas kasih dan simpati. Atau ketika Anda berpikir untuk menyelamatkan atau menolong seseorang yang menderita. Pemikiran belas kasihan demikian sering muncul pada para perawat dan dokter yang dengan baik hati merawat orang sakit. Dengan belas kasihan dan pemikiran tidak mencelakai, kita mengharapkan berakhirnya penderitaan pada orang-orang lain. Marilah kita melatih belas kasihan terutama terhadap mereka yang sakit, menderita, atau meratapi kemalangan mereka. Selama mempraktekkan meditasi pandangan terang, setiap momen perhatian murni berarti peniadaan atas 3 jenis pemikiran tidak baik dan melatih 3 jenis pemikiran baik. Jika pada saat melihat, objek terlihat dicatat dan sifat sejatinya direalisasi, yaitu ketiga karakteristik dari ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan bukan diri, maka di sana tidak ada pemikiran nafsu indrawi, pemikiran membenci, dan pemikiran mencelakai. Hal yang sama berlaku pada kondisi kesadaran pada saat mendengar atau makan, dan sebagainya. Setiap momen perhatian murni berarti pengembangan pemikiran baik sebagai lawan dari pemikiran tidak baik. Dengan kata lain, pemikiran baik itu sendiri yang menyebabkan munculnya perhatian murni, membantu mengembangkan pemikiran pelepasan, yang dengan itu menyingkirkan pemikiran nafsu indrawi. Niat buruk dan pemikiran agresif disingkirkan dengan cara yang sama. Jika Anda menyadari ketidakkekalan atas segala sesuatu pada setiap saat perhatian murni, maka bagaimana mungkin ada keinginan pada objek yang tidak kekal atau pemikiran jahat dan agresif karenanya? Para meditator mengembangkan 3 jenis pemikiran benar pada setiap momen perhatian murni. Ketika pengetahuan pandangan terang berkembang dan menjadi sempurna, mereka akan melihat nibbana dan mencapai jalan mulia. Pemikiran benar pada tingkat seorang mulia membantu meditator untuk mengatasi pemikiran-pemikiran buruk secara bertahap. Pada tingkat pertama, melenyapkan pemikiran nafsu indrawi yang bisa mengarahkan seseorang menuju alam rendah.
Pada tingkat kedua, melenyapkan bentuk kasar pemikiran nafsu indrawi, dan seterusnya. Pada tingkat ketiga, bentuk halus pemikiran indrawi dilenyapkan. Sedangkan pada tingkat terakhir, yaitu kearahatan, pemikiran benar mencabut pemikiran-pemikiran tidak bermanfaat yang muncul dari keinginan pada alam berbentuk dan alam tanpa bentuk. Sang Buddha mendorong para siswanya untuk mengurangi kotoran-kotoran batin dengan cara memiliki pemikiran benar. Kita harus melatih pemikiran benar untuk menghindari jalan salah dari pemikiran salah demi kemajuan spiritual dan demi padamnya pemikiran salah. Ucapan salah, micca waca, garis datar 13. Ucapan salah adalah berbicara dengan tidak benar atau tidak selayaknya. Ada 4 jenis ucapan salah: berbohong, fitnah atau ucapan memecah belah, ucapan kasar, dan gosip. Jenis-jenis ucapan ini mungkin diminati oleh para pelaku. Oleh karena itu, mereka akan mencari pembenaran untuk melakukannya. Tetapi ucapan-ucapan itu berbahaya bagi orang lain, dan si pelaku akan mengalami akibat yang membahayakan dari ucapan salah di masa yang akan datang. Ucapan benar. Ucapan benar berarti penghindaran ucapan salah. Di sini kata sama waca merujuk bukan pada apa yang dikatakan, melainkan pada penghindaran dari berbohong dan lainnya ketika kesempatan untuk itu muncul, yang berarti menjauhi atau wirati. Mereka yang menjalankan 5 sila harus menghindari berbohong dan ucapan salah seperti memfitnah, menghina, dan bergosip. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa menjauhi keempat jenis ucapan salah adalah mengikat bagi mereka yang menjalankan 8 sila dengan penghidupan benar sebagai yang ke-8 atau ajiwattamaka sila. Selama meditasi, penghindaran ucapan salah ini tercapai melalui penaklukan dengan peniadaan sesaat, tadangga pahana. Intinya, meditasi menimbulkan penghindaran wirati, meskipun meditasi ini hanya sedikit berhubungan dengan ucapan. Kemudian, saat pencapaian jalan mulia, keempat jenis ucapan salah tercabut melalui penghancuran atau samucceda pahana. Keterangan mengenai 8 sila ajiwattamaka sila. Penambahan atas 5 sila bagi umat awam ini cukup populer di kalangan umat Buddha Myanmar. Mulai hari ini hingga seumur hidupku, aku akan menjauhi 1. Membunuh, 2. Mencuri, 3. Hubungan seksual yang salah, dan 5 jenis minuman memabukkan, 4. Berbohong, 5. Ucapan memecah belah, 6. Menghina dan ucapan kasar sehubungan dengan kasta, ras, dan sebagainya terhadap siapapun. 7. Bergosip, yang tidak mendukung kesejahteraan orang lain dalam kehidupan ini maupun kehidupan mendatang. 8. Penghidupan salah. Kelima jenis penghidupan salah bagi Buddhis adalah berdagang senjata, makhluk hidup, daging dan ikan, minuman memabukkan, dan racun. Catatan kaki mengenai tadangga pahana adalah meninggalkan ucapan salah untuk sementara dengan mencatat niatnya. Perbuatan salah, micca kamanta, garis datar 14. Perbuatan salah terdiri dari 3 jenis: membunuh, mencuri, dan hubungan seksual yang salah. Perbuatan-perbuatan ini mungkin dapat dibenarkan oleh mereka si pelaku, tetapi tidak mungkin dibenarkan dari sudut pandang si korban. Bagaimana Anda dapat mengatakan
bahwa sudah selayaknya seseorang membunuh Anda demi manfaat bagi orang lain, untuk mencuri atau merampas harta Anda, atau melakukan hubungan seksual dengan istri atau putri Anda. Semua orang akan sepakat bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah kejahatan, dan mereka yang melakukannya akan menderita di masa depan atas perbuatan buruk mereka. Perbuatan benar. Demikian juga, perbuatan benar berarti penghindaran dari membunuh dan lainnya. Mereka yang bertekad tidak membunuh dan lalu menghindari membunuh berarti mempraktekkan perbuatan benar. Setiap momen perhatian murni selama meditasi membawa pada penghindaran dari membunuh dan lainnya. Walaupun tanpa melibatkan faktor batin cetasika dalam hal penghindaran wirati, pada saat jalan mulia semua perbuatan salah dilenyapkan melalui penghancuran. Demikianlah saya akhiri video part 11. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai dengan membacakan penghidupan salah atau miccha jiwa _15. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang